Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Sementara juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan terbang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Selain itu, nama Joko Widodo muncul karena kuota haji tambahan itu merupakan hasil lobi langsung ke Jokowi ke pemerintah Arab Saudi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Ya, Samad selesai diperiksa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan materi pemeriksaan berbeda dengan substansi dari surat panggilan. Terkait hal ini, Samad menilai pemeriksaan ini melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Sementara terkait materi pemeriksaan hanya meliputi podcast dirinya bersama Roy Suryo CS. Cek. Ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan locus delictinya. Selain tidak sesuai dengan KUHAP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up, ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jika kemarin netizen ramai membicarakan kualitas animasi film, kini original soundtrack film diduga diproduksi menggunakan teknologi AI. Ya, pasalnya identitas pencipta dan penyanyi tidak jelas. Belum juga rilis di layar lebar, film animasi Merah Putih One for All kembali menuai perbincangan panas di media sosial. Kali ini giliran original soundtrack film itu yang menjadi sorotan. No result. Hasilnya tetap nggak ada di Shazam ya. Melalui media sosial Instagram, Andri Aziz, musisi sekaligus guru vokal ternama, menduga jika soundtrack animasi Merah Putih One for All dibuat menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence. No result guys, ya. No result di Shazam. Oke, try again ya. No result. Hasilnya tetap
nggak ada di Shazam ya. Dalam keterangan di media sosialnya, Aziz menyebutkan identitas pencipta dan penyanyi tidak jelas. Selain itu, pengucapan E di lirik merah dibaca seperti perah. Aziz juga mengaku kecewa jika animasi Merah Putih One for All dijadikan suguhan andalan film HUT ke-80 RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Krisis kelaparan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat serangan tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Pemandangan menyedihkan terlihat saat seorang warga yang tengah mencari bantuan makanan justru kembali dengan menggendong jenazah seorang pria yang dibunuh tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Ya, di lokasi berbeda nampak tank militer Israel mendekat ke arah kerumunan warga yang kelaparan dan tengah mengantri bantuan kemanusiaan di lokasi distribusi. Ya, sejumlah pesawat dan tank Israel terus membombardir sejumlah wilayah di kota Gaza. Puluhan orang tewas dalam serangan tersebut. Israel terus melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di kota Gaza, baik melalui udara maupun darat. Serangan tersebut terjadi setelah Israel mengatakan akan melancarkan serangan terbaru dan mengambil alih kendali atas kota Gaza. Sejumlah saksi mata dan petugas medis di jalur Gaza mengatakan bahwa pengeboman Israel menghantam 2 rumah di pinggiran Zaytun, kota Gaza, dan menewaskan sedikitnya 7 orang. Pengeboman lainnya menghantam sebuah gedung apartemen di pusat kota Gaza dan menewaskan sedikitnya 4 orang. Rentetan serangan Israel juga memakan korban jiwa di wilayah jalur Gaza bagian selatan. Sedikitnya sebuah rumah di area Han Younis. Dalam serangan itu terdapat pasangan suami istri dan anak yang mereka turut menjadi korban tewas. Serangan udara Israel lainnya menghantam kamp pengungsian di dekat area pesisir Mawasi dan menewaskan sedikitnya 4 orang. Kementerian Kesehatan setempat mencatat total 89 orang tewas akibat rentetan serangan Israel di sejumlah wilayah Gaza pada hari Selasa. Ya, bisa bencana kelaparan telah terjadi di wilayah Gaza dan situasi ini pun diperparah dengan tindakan Israel yang melarang 430 jenis makanan masuk ke jalur Gaza. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Bernadetta Ginting dan Desvita Bionda. Saya Sabrina Asila. Dan saya Togi Snaga pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye. Sejumlah truk bantuan saat ini telah masuk ke Gaza sejak 27 Juli usai adanya tekanan publik internasional. Meski demikian, Israel hingga kini masih memblokir 430 jenis makanan masuk ke Gaza. Ratusan jenis makanan tersebut mulai dari daging beku, dari segala jenis, ikan beku, keju, produk susu, sayuran beku, dan juga buah-buahan. Israel juga masih memblokir ratusan barang lainnya yang dibutuhkan oleh warga yang kelaparan dan sakit. Pernyataan tersebut mengatakan pelonggaran akses bantuan sebagai yang diumumkan pada 27 Juli belum mencabut pembatasan luas terhadap makanan dan barang-barang penting lainnya. Israel juga telah secara langsung menargetkan sumber makanan dengan tidak hanya mencegah bantuan, tetapi juga dengan sengaja mengebom 44 bank makanan, menewaskan puluhan pekerja di dalamnya dan menargetkan 57 pusat distribusi makanan dengan pengeboman.
Tindakan Israel ini semakin memperparah krisis kelaparan di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat malnutrisi.